见得多了。快走！涅槃，定要你死无葬身之地！阿月，Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Swallowing Record. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di ibu kota, tepatnya memperlihatkan pertarungan puncak antara Wuyu melawan Hao Tian. Pertarungan mereka telah mencapai titik akhir yang kini baik Wuyu dan juga Hao Tian masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya. Wuyu menggunakan teknik poenik naganya, sementara Hao Tian menggunakan proyeksi praktisi pedang raksasa. Dalam peraduan itu, Lord Wuyu menambah intensitas serangannya yang akhirnya mampu mengalahkan Hao Tian hingga lenyap. Dan kini pertarungan pun selesai dan kemenangan pun diraih oleh Lord Wuyu. Di sana Wuyu dan sang kakak berjalan bersama merasakan ketenangan yang luar biasa itu atas penantian ini yang akhirnya tiba. Di mana balas dendam yang ingin dilakukan oleh Wuyu dan sang kakak akhirnya terlaksana. Wuyu bilang jika kedua orang tuanya mengetahui kejadian hari ini, maka sudah pasti mereka akanlah bahagia. Dari arah belakang Paman Zhong kemudian datang sembari membawa bayi dan tubuhnya sudah terluka parah. Sontak aja Tuan Putri yang melihatnya ia pun merasa iba, yaitu dengan tangan Paman Zhong yang sudah terputus. Tapi meski begitu sang paman ini tidak bersedih. Justru dia merasa bangga karena dirinya masih mampu mempertahankan dan melindungi tanah airnya. Dari samping Wuyu kemudian berusaha menghibur sang paman. Dia berjanji kalau dirinya akanlah membantunya untuk menyambungkan kembali tangannya. Di saat yang sama dari semua sisi, terlihat semua warga pun keluar dari reruntuhan mendekati ke arah Wuyu dan juga Tuan Putri. Mereka sangatlah senang dengan kemenangan ini dan mereka juga tidak menyangka kalau Sun Daoji yang merupakan pengawas kerajaan sebenarnya itu adalah putra mahkota Yu alias Wuyu. Seorang wanita yang melihatnya pun merasa antusias meminta ayahnya untuk mendekat. Namun dari belakang sang ayah tiba-tiba memukulnya dikarenakan si gadis ini terlalu berisik memintanya untuk mengecilkan suaranya. Sang ibu yang berada di sampingnya kali ini menjadi sangat antusias juga. Dia percaya setelah kembalinya putra mahkota Yu, maka kehidupan semua warga pasti akan menjadi lebih baik. Mendengar ucapan itu semua orang pun setuju dan mereka pun berbahagia. Di tengah-tengah mereka terdengarlah sebuah suara dari bawah sebuah baju besi yang ternyata itu adalah Dao Ye. Kemunculannya memanglah membuat salah satu wanita menjadi kesal sebab Dao Ye telah menjahili wanita ini dan bertekad akan menghukum Dao Ye karena telah mencuri manisan buahnya. Di saat semua orang tengah berbahagia, tiba-tiba terdengar suara seorang dari atas langit yang sangat arogan. Pria ini mengatakan kalau barusan dia sudah mengetahui latar belakang Wuyu yang telah membabad semua anggota keluarga Yuan. Dia bilang kemampuan Wuyu ini terbilang lumayan. Jelas aja Lord Wuyu menjadi bingung bertanya-tanya siapakah pria ini sebenarnya. Namun si pria tidaklah menjawabnya dan hanya bilang kalau Lord Wuyu tidaklah pantas untuk mengetahui namanya. Meski begitu pria ini tetaplah memperlihatkan identitasnya, yaitu menggunakan kipasnya yang tertulis jika ia merupakan tuan muda Jiang Junling dari sekte Zhongyuan. Mengetahui itu, Wuyu menanyakan tujuan kedatangannya, apakah ingin balas dendam atas kematian dari Yuan Chen dan Hao Tian. Akan tetapi tuduhan itu ternyata salah, karena kedatangan Jian Junling bukanlah untuk melakukan itu, melainkan dia hanyalah tidak suka terhadap utusan sekte Tongtian yaitu Wuyu. Dengan tegas, Wuyu bilang jika Jian Junling bukanlah lawannya, yang dimana jika pun dia pergi sekarang maka mungkin nyawanya akan selamat. Namun jika tetap kekeh ingin melawannya, maka terpaksa Lord Wuyu akan melenyapkannya. Lagi-lagi ancaman tersebut tidaklah digubris oleh Jiang Junling. Dia malah tertawa keras dan langsung mengeluarkan tekniknya langsung menyerang Wuyu.
Tapi jelas serangan barusan bukanlah apa-apa. Hanya dengan tongkatnya aja lore kita pun berhasil menahannya. Masih saja Jiang Junling ini berkata sombong, ia bilang Lord Wuyu tidak akan pernah mengalahkannya dan kembali melakukan serangan berupa teknik angin. Sebelum bertindak, Lord kita pun meminta semuanya untuklah pergi dari sini. Segera Tuan Putri pun mengiyakannya dan lalu membawa semua orang untuk mengikutinya. Dari atas langit, Tuan Muda Jiang kemudian menambah serangannya, yaitu dengan memunculkan beberapa bilah kapak yang ia langsung lancarkan kepada Wuyu. Seketika Jiang Junling menjadi kaget dikarenakan serangan kuatnya ternyata mampu dipatahkan Wuyu hanya dengan satu serangan. Yang bahkan dia pun akhirnya terpental ke bawah tanah karena menerima satu geprekan. Dari sini Tuan Muda Jiang menjadi ketakutan. Dia terus mengancam Wuyu kalau tindakannya yang telah membabat murid Sekte Zhongyuan dan juga melukainya itu akan dibalas dengan cara yang tragis. Seperti biasa penjahat kelas kakap ketika sudah terpojok, maka dia akan berusaha kabur, yang seperti dilakukannya menggunakan jimat pelarian. Di malam harinya, Lord Wuyu bersama kakaknya mereka berbincang tipis membicarakan mengenai kekaisaran ini yang tidak boleh kosong dari pemimpinnya. Wuyu bilang setelah keluarga Yuan dilenyapkan, maka Wuyu berniat menjadikan adiknya sebagai kaisar baru. Namun Lord kita menolaknya, yang mana di saat ini Wuyu sudahlah menapaki jalan kultivasi, yang dimana seorang kultivator seharusnya tidak boleh ikut campur dalam urusan duniawi. Alhasil dengan begitu Wuyu pun menyarankan agar kakaknya saja yang menduduki tahta ini. Awalnya Wuyu merasa pesimis dikarenakan di masa lalu itu tidak pernah ada seorang kaisar dari kalangan wanita. Tapi Lord Wuyu tetaplah menyemangatinya karena meskipun begitu, maka di hari ini sang kakak akanlah menjadi kaisar wanita pertama. Dalam perbincangan itu Wuyu kemudian meminta kakaknya untuklah memejamkan mata karena dia akan memberikan hadiah yang spesial. Ayah. Keesokan harinya, pelantikan kaisar pun dilaksanakan. Semua petinggi kerajaan pun telah tiba untuk menghadiri prosesi ini. Dan mulai saat ini, kerajaan pun dipimpin oleh Wuyu. Di malam setelah prosesi tersebut, semua warga berbondong-bondong membuat sebuah lampion menandai awal baru kerajaan mereka. Semua warga sangatlah senang atas hadirnya Wuyu yang kini menjadi pemimpin mereka. Semua orang memadati gerbang aula kerajaan karena ingin melihat kaisar yang baru. Dari dalam aula, sang ratu beserta Wuyu juga akhirnya muncul. Dikatakan kalau hari ini merupakan festival lampion meminta semuanya untuk berbahagia. Di malam itu sang ratu melemparkan sebaskom plakat keberuntungan pada semua warga. Seorang nenek meminta cucunya untuk mendapatkan salah satunya. Namun si gadis belumlah dapat, yang akhirnya ia pun merencanakan cara yang licik, yaitu meminta ayah dan juga pamannya, yang merupakan seorang penjaga untuk membantunya. Si gadis meminta keduanya untuk membiarkan dirinya beserta sang nenek agar bisa masuk mendekati sang kaisar. Namun jelas sang ayah tidaklah membiarkannya. Alhasil si gadis pun menjadi kesal dan dari belakang sang nenek pun memujinya. Karena mereka berdua ini telah berbeda setelah menjadi seorang prajurit yang benar-benar sangat membosankan. Kemudian si gadis pun akanlah mencari cara lain dan dia pun bertemu dengan seorang wanita yang langsung memberinya plakat keberuntungan. Melihat ini si gadis menjadi sangat terpukau dengan kecantikan wanita ini. Ternyata wanita ini merupakan senior dari Wuyu yang adalah senior Su dari Sekte Pedang Tongtian. Dari kejauhan Lord kita pun mengenalinya dan langsung ia pun menghampirinya. Keduanya pun langsung mengobrol. Di sana senior Su memuji Wuyu karena telah berhasil menjadi seorang pengawas dengan sangat baik. Dan karena semuanya sudah selesai, maka senior Su memberitahu sebuah informasi mengenai munculnya air mancur spiritual di dalam sekte. Dan peristiwa tersebut mengundang sekte-sekte lain untuk datang ke sekte mereka. Jadi di saat ini Guru Agung Sekte Tongtian memanggil semua pengawas untuk kembali ke dalam sekte. Dan kedatangannya ke sini yaitu ingin menjemput Wuyu serta memberikan selamat atas kaisar baru yang sudah terpilih. Keesokan harinya Wuyu pun bersiap untuk pergi kembali ke dalam sekte Tongtian. Sebelum itu ia pun pamit pada kakaknya dan berjanji kalau dia akan segera kembali.
Selain itu, Wuyu juga meminta Paman Chang agar menjaga dan melindungi kakaknya. Dan alhasil waktu pun sudah menjelang sore dan Wuyu beserta Seniosu pun akhirnya pergi. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.